Bismillahirrahmanirrahim. Ala man syekhuna al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas wa ala man wa jami' salafuna as-salih ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا ومصطفانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وهو الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. أما بعد. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sama-sama kami muliakan, para habaib cucu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kehadirannya bersama kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para asatidzah, para alim ulama, pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada buhan ulama seberataan, dan juga yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun hormati serta cintai para jamaah Riyadhus Shalihin, baik yang merupakan pejabat negaranya ataupun tokoh masyarakatnya ataupun para hujjajnya. Kita doa bersama-sama semoga dengan keberkahan dan kemuliaan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad, maulidnya Nabi Muhammad, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali amal kita seberataan diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga dengan keberkahan majlis kita dengan menggunakan nama-nama mulia dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Serta yang tak luput ulun hormati para musyahid, penonton streaming dari Majelis Riyadhus Shalihin dari berbagai macam tempat. Ulun doakan pian berataan semoga pian diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, dan meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah bosan kepada kita untuk memberikan seluruh nikmatnya kepada kita, sehingga salah satunya kita bisa berkumpul di majlis mulia, dimanjakan pendengaran kita, dimanjakan penglihatan kita, selalu digunakan dalam keadaan yang baik,
dalam keadaan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga dengan berkahnya majlis kita diberikan apa yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberikan sebuah ibrah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat, yang bahkan ada di antara tempat tersebut beberapa dari keluarga kita maupun kaum muslimin wal muslimat saudara kita seberataan. Allah berikan kepada mereka sebuah cobaan yang dimana subhanallah ini adalah sebuah pengingat kepada kita bahwa sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan patutnya kita syukuri. Sehingga ketika melihat saudara kita, tetangga kita yang mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad dalam doa ketika melihat saudara kita mendapatkan musibah? Nabi Muhammad mengajarkan satu kalimat, yaitu alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepadamu ya Allah, alladzi afani mimma btalahum fihi, yang dimana engkau ya Allah masih bisa dengan belas kasihmu masih diberikan kenikmatan aku, yang dimana aku dijauhi dari musibah yang diberikan kepada saudara-saudaraku, dan doakan mereka terhadap kebaikan. Semoga saudara-saudara kita yang di Kalimantan Selatan khususnya Allah berikan faraj, Allah berikan jalan keluarnya, Allah ganti rezekinya, Allah ganti keluarganya dengan sebaik-baiknya pemberian dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah, untuk menyingkat waktu, marilah kita memulai pembahasan kita pada malam hari ini yang tak luput dari sebuah perjalanan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah sirah min sirri asyrafil makhluqin, sebuah sejarah dari sejarahnya paling baiknya makhluk. Tak luput kita bacakan, kita ajari, tak lain dan tidak bukan karena niat kita untuk selalu dekat kepada orang yang kita cinta, yang tak lain dan tidak bukan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah pembahasan kita pada malam hari ini, setelah kita membahas bagaimana bentuk ataupun sifat dari pedang-pedangnya Rasulullah, yang sebagian besar kita sebutkan dengan beberapa contohnya. Bab yang kedua, Al-Imam Tirmidzi. Siapa Imam Tirmidzi? Yang mengarang Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita bacakan pada malam hari ini. Setelah beliau menjelaskan secara detailnya dengan periwayatan dari hadis-hadis dari baginda Muhammad yang bersangkut pautan dengan pedangnya, di bab yang sekarang yaitu apa? Babu ma jaa fi sifati dir'in Rasulillah. Apa itu? Bab yang membahas tentang bagaimana kostum perangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa dir'? Dir' ini baju pengaman pada zaman dahulu, ketika yang tren ataupun yang terjadi pada zaman dahulu itu pengaman dari baju yang dipakai oleh orang-orang Arab pada umumnya itu adalah baju zirah, yang dimana baju zirah tersebut seperti mata rantai yang di jaring, seperti jaring yang dipakai di antara tubuh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pengajian ataupun pembukaan dari bab yang bersangkut pautan dengan zirah ataupun baju zirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu ataupun masih menggunakan asbab, ittikhadil asbab,
Rasulullah telah jelas dalam Al-Qur'anul Karim, Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas, bahwa engkau wahai Rasulullah telah dijaga dari apa? Dari jahatnya para manusia-manusia yang ingin sebuah kemudaratan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, Rasulullah walaupun mendapatkan sebuah jaminan dari Allah, tidak pernah melepas sebab-sebabnya. Sebab selamat menggunakan alat yang menjadikan dirinya aman. Kalau berjalan dianjurkan memakai helm. Maksudnya apa? Ketika berkendara tersebut, tahu yang menjadikan diri Anda selamat ataupun tidak selamat itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman subhanallah, Allah musabbibal asbab. Allah memberikan sebuah sebab-sebab kepada makhluknya. Sehingga ketika kita melihat adanya hujan dari mana? Dari Allah. Cuman ada sebabnya. Apa sebabnya? Adanya awan, adanya mendung. Mendung ada sebabnya, ada uapan air. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab tersebut tidak dijadikan sebuah pedoman yang sangat kokoh. Kalau seandainya aku tidak menggunakan hal ini, aku tidak selamat. Maka itu juga salah. Tetap rujukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Kalimantannya apa? Bersyariat. Ya kalau bersyariat. Nah, di sini hadis pertama, qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi lahi qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubair bin Awam. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj, diriwayatkan dari Yunus bin Bukair. Yunus bin Bukair ini salah satu dari talamid muridnya Al-Imam Malik, sahibul Muwatta. Beliau salah satu orang yang meriwayatkan di dalam Kitabul Muwatta dari Imam Malik. Apa Muwatta ini? Muwatta adalah sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imamul Jalil, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Dan Muwatta ini adalah kitab jauh sebelum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena tidak sezaman, Imam Malik tabi'in. Nah, kalau seandainya ditanya bahwa kenapa Imam Syafi'i ataupun Imam Malik tidak menggunakan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, karena keberadaan Imam Syafi'i maupun Imam Malik tidak sezaman dengan Imam Bukhari. Tapi atba mujtahid madhab itu rata-rata menggunakan, ataupun ulama-ulama yang hadir setelah zamannya Imam Bukhari, beliau mengambil hadis rujukannya kepada Imam Bukhari. Faham tuh? An Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Yahya. Yahya mendapatkan hadis tersebut dari Abbad. Siapa Abbad? Ayahnya. Mendapatkan hadis tersebut dari siapa? Dari kakeknya, yaitu siapa? Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Salah satu sahabat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair adalah orang yang pertama kali yang lahir ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abahnya Zubair bin Awam salah satu sahabat jalil. Beliau adalah salah satu 10 orang yang dijamin, yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah tentang surganya. Apa kata beliau? Kana 'ala an-nabi yawma Uhud dir'an fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' fa'aq'ada Talha tahtahu fasa'ada an-nabiy hatta istawa 'ala as-sakhrah qala fasami'tu an-nabiy yaqul awjaba Talha. Nah, hadis ini Imam Tirmidzi mengambil sebuah sifat ataupun sesuatu yang dipakai baju zirahnya Rasulullah.
diambil di dalam hadis ketika Rasulullah berada di perang Uhud. Di sini dikatakan kana 'alan nabi yauma Uhudin zir'an. Nabi Muhammad pada saat itu ketika berada di Jabal Uhud, ketika berada di Uhud, yaitu mau tidak mau ketika peperangan, baju zirah dipakai untuk apa? Untuk berperang. Peperangan tersebut ketika di perang Uhud, zir'an, Rasulullah menggunakan 2 baju zirah yang didobel. Tandanya apa? Tadi lagi ittikhadul asbab. Tetap Rasulullah mengambil sebab syariat dengan menggunakan baju zirahnya. Tidak nanggung-nanggung Rasulullah memakai 2 baju zirah sekaligus. Fanahadha ila sakhrah. Maka Rasulullah ingin menaiki sebuah as-sakhrah, yaitu batu yang sangat besar. Falam yastati, Rasulullah tidak bisa untuk naik ke mana? Ke batu tersebut. Fa'aq'ada Talha tahtahu ila akhir hadis. Kalau seandainya kita hanya membaca hadisnya, kita tidak mengetahui apa tujuannya. Apa sih kenapa Rasulullah ini menaiki batu? Maka subhanallah, mari kita membahas sedikit tentang sebuah peperangan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tak lain dan tidak bukan perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi setelah perang Badar. Jadi kalau seandainya kita simpulkan perang Uhud ini adalah perang kedua yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena peperangan pertama yaitu perang Badar. Kita sudah tahu semuanya bahwa perang Badar itu dihadiri umat muslimin sebanyak 313 ataupun yang ada yang mengatakan 314 orang. Subhanallah, lawannya 1000 orang. Orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi fa'ayyadallahil muslimin. Allah memenangkan orang muslim. Karena kenapa? Singkat ceritanya, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu Rasulullah dalam keadaan peperangan di perang Badar. Setelah memenangkan perang Badar, Rasulullah di bulan Ramadan, maka kufar Quraisy, orang-orang pemuka Quraisy, karena melihat kekalahan yang sangat luar biasa pada saat itu, dikarenakan apa? Sangat banyak yang menjadi korban dari keluarga-keluarga orang-orang yang kaya tersebut. Tokoh-tokohnya banyak disandra oleh Rasulullah. Maka subhanallah, pada saat itu Abu Sufyan dan para zu'ama Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu mengumpulkan beberapa orang untuk bermusyawarah untuk membalaskan dendam yang terjadi di perang Badar. Maka dikumpulkanlah orang-orang pada saat itu sampai sebanyak 3.000 orang. 3.000 orang. Dan ini kita ketahui bahwa perang Uhud dan perang Badar ini adalah di zaman Rasulullah baru memulai dakwahnya ketika di Madinah. Sudah mendapatkan sebuah musibah ataupun cobaan dari Allah yang wajib bagi muslim dan muslimat memperjuangkannya. Subhanallah, 3.000 orang. Dan Rasulullah mendengar bahwa orang kafir Quraisy, musuh-musuh Allah, ingin menghantam kota Madinah, ingin menghancurkan, memporak-porandakan kota Madinah. Pada saat itu di tahun ketiga Hijriah, di bulan Syawal, tanggal 7 bulan Syawal. Maka Rasulullah mendengar adanya sebuah ancaman dari musuh-musuhnya. Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya, yang dirundingkan kita ini berperang di luar kota Madinah ataupun di dalam kota Madinah. Karena kami ingatkan kembali bahwa ketika perangnya Rasulullah adalah perang difa'iyah. Perang apa? Apa difa'iyah ini? Membentengi kita, menjaga diri. Karena kalau seandainya ada orang yang akan menyerang kita, kita diam saja, berarti tidak sehat. Ya kan? Nah, maka subhanallah pada saat itu
Rasulullah bermusyawarah dengan dua rundingan tadi. Apakah kita tunggu di luar kota Madinah ataupun di dalam kota Madinah? Maka subhanallah, disinilah orang-orang munafik. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang raisul munafik, ketuanya orang munafik, yang tak lain dan tidak bukan ketika genting-gentingnya Islam pada saat itu, yang menggoda pertama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, soalnya kalau seandainya kita keluar dari Madinah, maka kita tidak akan menang. Dikarenakan pada saat itu para muslimin itu hanya 1.000 melawan 3.000. Nah, maka kata Rasulullah apa? Beliau mengambil apa? Dir'a tadi, zirah tadi. Dan beliau mengatakan, tidak ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dia telah memakai zirahnya, dia turunkan zirah tersebut tanpa peperangan. Itu keberanian dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, keluarlah 1.000 dari pasukan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intelijen Rasulullah yang sangat luar biasa, karena beliau mengetahui adatnya orang musyrik pada saat itu musuhnya 3.000. Maka kalau seandainya beliau tidak menggunakan strategi, akan kalah. Soalnya kalah jumlah, kalah senjata, kalah tunggangan, seterusnya. Nah, maka Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menjadikan Medanul Harb ataupun tempat peperangan di sekitar Gunung Uhud. Maka peperangan tersebut diambil nisbat namanya kepada Gunung Uhud. Jadi peperangan Uhud. Nah, subhanallah, ketika Rasulullah bersama 1.000 sahabatnya keluar dari kota Madinah, beliau bermalam di satu tempat, yaitu di perjalanan Madinah ke Uhud. Madinah sama Uhud, Masjid Nabawi dengan Uhud itu jaraknya sekitar 8 kilo ataupun 9 kilo. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa ziarah kepada Rasulullah. Kita bisa ziarah dengan melihat sendiri makamnya Rasulullah, Masjid Nabawi, Gunung Uhud. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna fanuhibbuh. Rasulullah mengatakan bahwa Uhud, Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami, maka kami cinta kepadanya. Itu benda mati. Bagaimana dengan umatnya yang selalu cinta kepada Rasulullah? Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dicintai oleh Nabi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata ketika peperangan tersebut berjalan? Nah, di sini Rasulullah dicoba lagi. Dengan apa? Dengan turun tangannya orang-orang munafik. Karena orang munafik melihat komandannya ataupun Rasulullah keluar, dia dengan terpaksa keluar juga. Ketika perjalanan sebelum ke Gunung Uhud, Rasulullah bermalam. Disitulah orang munafik tadi, dia merongrong, mengajak sahabat-sahabat Rasulullah yang imannya lemah dan mengatakan, kita tidak bakal menang, mending kita di Madinah aja, mending kita berjaga diri dari rumah-rumah kita. Maka subhanallah, 1/3 dari pasukan Rasulullah ditarik mundur, yaitu sekitar 300 orang yang mengikuti ajakan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka subhanallah, jadi berapa pasukannya? Jadi 700. Dari 700 tersebut, yang memakai baju ataupun alat peperangan dengan helmnya, zirahnya ataupun zirah tadi, itu hanya 100 orang yang memakai peralatan lengkap bahasanya. Sisanya ala kadarnya, dengan menggunakan ataupun adanya kuda pada saat itu sebagai tunggangan peperangannya, itu hanya 2.
Hanya berapa? Hanya 2 ekor kuda. Sedangkan musuhnya ataupun kaum kafir Quraisy, beliau sekitar 700 pasukan yang menggunakan senjata penuh ataupun baju kostum yang lengkap. Sekitar 700. Dari 3.000 orang, 700 berpakaian lengkap. 400 tunggangan ontaknya, 200 kudanya. Jadi kalau seandainya kita lihat secara kita bandingkan, sangatlah jauh perbedaan kekuatan di antara dua belah pasukan tersebut. Tapi Rasulullah mengajak 700 orang tersebut kemana? Di bawah dari gunung Uhud. Di bawah dari gunung Uhud. Dan menyuruh sekitar 50 rami, 50 pasukan panah untuk berada di atas gunung Uhud tersebut. Siapa namanya? Ketua dari pasukan panah namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Tayyib. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka sebelum peperangan terjadi, disinilah tampak kepanglimaan Sayyidina Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid sayfun min suyufillahil maslul, berada di pihak orang musyrik. Dan Sayyidina Khalid bin Walid sampai diceritakan dikarenakan panglimanya beliau selama peperangan tidak pernah kalah, bahkan di peperangan Uhud. Maka dari itu kita lanjutkan ceritanya. Mau dilanjut atau kada? Penasaran? Bujur. Salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi. Maka sebelum berkecamuknya perang, beliau mengucapkan kepada Ar-Rami tadi, pasukan panah yang disimpan ataupun yang disiapkan di atas gunung tersebut, dengan apa? Dengan mengucapkan perintah beliau, walaupun kami menang ataupun kalah, jangan pernah turun dari gunung tadi. Maka ayyuhal hadirun, terjadilah peperangan dan umat muslim menang pada saat itu. Umat muslim menang. Terkecohlah pemanah tadi, dan dia enggan, lalai terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk tidak turun dari gunung tadi. Maka subhanallah ya hadirun, turunlah mereka. Dalam riwayat hanya 50 orang, tinggal 9 yang ada. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair ataupun Abdullah bin Jubair. Dilihat oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid pada saat itu, bahwa ketika peperangan terjadi, dianggap ini adalah gunung, ini gunung. Rasulullah di sini dengan pasukannya, ini pasukan kafir Quraisy. Ketika melihat bahwa dihantam ataupun dipukul mundur oleh sahabat Rasulullah, maka semuanya dari kafir Quraisy beliau lari semuanya. Salah di antaranya adalah Abu Sufyan, ketua dari pemimpin dari pasukan tersebut. Maka ayyuhal hadirun, Sayyidina Khalid bin Walid dijadikan ataupun memimpin sayap kanan dari pasukannya orang kufar. Ikrimah bin Abi Jahal sayap kiri. Ikrimah bin Abi Jahal serta Khalid bin Walid ini dari kecilnya sudah terdidik di ilmu peperangan. Jadi ketika berkecamuknya perang, Sayyidina Khalid bin Walid tidak ikut-ikut, hanya melihat, menonton. Subhanallah, ketika melihat siapa? Pasukan panah dari Rasulullah turun karena ingin mengambil ghanimah, ingin mengambil harta rampasan perang. Karena dilihat ada pedang, mungkin ada kuda, tergiurlah
hati tersebut dan lalai terhadap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, melihat kejadian tersebut, Sayyidina Khalid bin Walid bersama Ikrimah tadi. Jadi sayap kiri dengan sayap kanan pasukan tadi menghantam siapa? Pasukan yang ada di atas gunung, yaitu sekitar 9 orang. Maka pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Jubair istishhad, meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala cabutkan nyawa kita semua yang dalam keadaan iman, kita dikumpulkan bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ketika hancur semuanya, ketika meninggal semua pasukan yang ada di atas gunung tersebut, Sayyidina Khalid bin Walid memutari dari gunung Uhud tadi dan menyerang pasukan muslimin yang mengejar orang kafir. Jadi diserang dari belakang. Orang kafir yang lari tadi, pasukan yang lari tadi, ketika melihat adanya serangan dari Sayyidina Khalid bin Walid, kembali lagi dia bersatu. Dan umat muslim pada saat itu, para sahabat Nabi mendapatkan serangan dari depan dan belakang. Dikarenakan satu tadi alasannya apa? Tidak mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya al-hadirun. Banyak terjadi kalau seandainya kita bicarakan ataupun kita pelajari secara detailnya, 1 jam belum selesai masalah perang Uhud aja. Jadi intinya, pertama kali yang memegang rayah, apa rayah itu? Bendera perang dipegang oleh Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Nabi yang beliau meninggal dalam keadaan syahid pada saat itu. Karena rayah bendera perang itu sangat penting bagi peperangan zaman bahari. Itu menang dan kalahnya tergantung dari bendera tadi. Maka subhanallah, ketika Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan syahid, Rasulullah menyuruh Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk mengambil dari pedang, untuk mengambil rayahnya, untuk mengambil benderanya, dan dipegang dengan tangan kanannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jarang panglima perang ini kalau sudah megang rayah ataupun megang bendera itu biasanya tidak ikut perang, dikarenakan dia fokus dengan memegang rayah tadi, bendera tadi. Cuman lain, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bisa merobohkan beberapa orang dari orang-orang musyrikin. Ketika dipegang oleh Sayyidina Ali, Rasulullah, ataupun ketika berkecamuknya perang, soalnya dari kanan diserang, dari kiri diserang, dari belakang diserang, sudah hancur strateginya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan nada beliau yang sangat keras, beliau mengatakan apa? Ana Abul Ghasam. Apa kata beliau? Aku adalah orang yang bisa membelah antara kebatilan dan kebaikan. Maka ketika subhanallah, dengan mendengar teriakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para kufar Quraisy pada saat itu, orang-orang musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala, pada gemetaran semuanya karena mendengar bagaimana lantangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kecuali satu orang. Siapa beliau? Siapa dia? Yaitu Abu Sa'id bin Talha. Abu Sa'id bin Talha. Dia adalah panglima perang. Dia juga panglima perang. Dan dia mengatakan, mana ashab Muhammad? Mana kawan-kawannya Muhammad? Mana sahabat-sahabatnya Muhammad? Yang dia katakan bahwa nih, pedang kami akan mengantarkan orang tersebut kepada surganya Allah, dan pedang mereka akan mengantarkan kami kepada neraka. Mana? Buktikan keberanianmu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ha anadha. Duellah beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah ya hadirun. Masyhad azim jiddan. Pada saat itu ketika dua orang tersebut saling berduel, tertebaslah direk salah satu kaki dari Abi Sa'id tersebut dan terjatuh ketika hingga
ingin dihujani ataupun ingin ditikam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, auratnya terbuka. Fabadat sawatuhuma, ataupun fabadat sawatuh, terlihat apa auratnya. Maka apa kata Sayyidina Ali? Beliau tidak enggan untuk membunuhnya. Dikarenakan apa? Fa'atafani rahim. Aku dengan melihat keadaan musuhku dengan terbuka auratnya, aku kasihan kepadanya. Makanya aku biarkan orang tersebut. Ini adalah sebuah kesyajaah, sebuah apa? Sebuah keberanian serta kerahmat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Di perang Uhud, ayyuhal hadirun, ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ulun tanya ke Buhan Pian Berataan, apakah Rasulullah pernah membunuh orang? Apakah Rasulullah di dalam peperangan pernah membunuh dengan tangannya beliau sendiri? Hah? Rasulullah hanya membunuh ataupun tidak pernah membunuh di zaman peperangan beliau selama sebanyak 28 ataupun lebih. Rasulullah hanya membunuh satu orang. Siapa namanya? Namanya Ubay bin Khalaf. Siapa? Ubay bin Khalaf. Dikarenakan apa? Pada saat itu Ubay bin Khalaf adalah seorang yang kaya raya, orang Quraisy. Dia sangat benci kepada Rasulullah. Ketika melihat bahwa umat muslim itu dipukul mundur, maka beliau mengatakan apa? Ubay bin Khalaf dia mengatakan kepada Rasulullah, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Ulun pengen duel sama Sidin." Maka Rasulullah tidak mengherani orang tersebut. "Mana Muhammad? Aku tidak mau yang orang yang lain. Aku tidak mau sahabat yang lain. Aku mau Muhammad." Rasulullah tolak ataupun Rasulullah enggan untuk mengiyakannya. Sampai 3 kali, maka subhanallah Rasulullah mengambil tombak dari tangan salah satu sahabat namanya Harith. Diambil tombak tersebut oleh Rasulullah. Nah, ketika diambil tombak tersebut, sahabat yang memegang tombak tersebut ikut keangkat dari saking kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilemparlah tombak tersebut ke Ubay bin Khalaf. Maka dalam riwayah terkena sedikit dari lehernya. Ketika melihat bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana ataupun sangat Allahumma shalli ala Muhammad. Apa namanya? Tidak. Wibawa. Maka ketika melihat serangan dari Rasulullah, orang tersebut mengatakan apa? Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Dia takut dan mengatakan, aku telah dibunuh oleh Muhammad, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Subhanallah, pada saat itu meninggal orangnya. Apa Allah firmankan dalam Al-Quran? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukanlah engkau yang melempar wahai Muhammad. Idh ramaita, ketika engkau melempar wahai Muhammad, walakinnallaha rama. Walakin, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang melemparkan tombak tersebut kepada Ubay bin Khalaf. Sekarang ulun tanyakan kepada Buhan Pian Berataan, apakah kejadian tersebut membatalkan bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin? Jawabannya ya al-hadirun, tidak dan tidak akan, karena itu adalah stempel dari Nabi Muhammad dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan bahwa sebanyak 28 peperangan, dalam riwayat lebih dari itu, Rasulullah menghadapi peperangan, tidak pernah Rasulullah mengotori tangannya dengan membunuh kaum musyrikin. Padahal subhanallah, kalau ketika perang ini Pak, ketika peperangan ini rahmat ini hilang sudah. Kenapa? Karena peperangan bukan duduk ngopi. Perang ini saling bertimpasan. Ya kalau Rasulullah hanya membunuh satu orang itu Ubay bin Khalaf, dan sebagai apa? Sebagai contoh kepada umatnya bahwa Rasulullah tidak bisa diremehkan. Rasulullah tidak bisa diremehkan. Tapi subhanallah ya al-hadirun, apakah Buhan Pian tahu apa yang terjadi terhadap Rasulullah di peperangan Uhud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipukul mundur oleh
oleh orang kafir Quraisy dikarenakan sahabat yang lalai. Rasulullah mendapatkan sebuah serangan dari Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi saya ingatkan kembali bahwa di sayap kanan dari pasukan kafir Quraisy yaitu siapa? Khalid bin Walid. Pasukan kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Di pasukan kanan Khalid bin Walid mengurusi siapa? Pasukannya Rasulullah. Sedangkan Ikrimah bin Abi Jahal fokus untuk membunuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ayyuhal hadirun, Sayyidina Ali masih fokus di peperangannya. Melihat Rasulullah akan dibunuh, Sayyidina Ali memecah pasukan musuh sampai diriwayatkan bahwa 16 orang yang terbunuh dari pedangnya Sayyidina Ali untuk bisa mencapai ke tempatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi kepada Rasulullah syujja, Rasulullah robek dahinya dikarenakan sebuah lemparan dari batu-batu orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah Ibn Abi Qami'ah. Siapa beliau? Diriwayatkan bahwa beliaulah yang menghujani pedang kepada kepala mulia dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai subhanallah dalam riwayat lagi bahwa ar-rubaiyah, giginya Rasulullah sampai patah. Apakah kalian tahu bahwa subhanallah dengan sejarah yang sangat sedikit ini, bahwa Rasulullah yang sebagai rahmatan lil alamin, Rasulullah yang menginginkan sebuah kebaikan terhadap umat manusia, terutama kepada umatnya, kepada kita, tidak luput dari perjuangan yang sangat luar biasa. Rasulullah memberikan agamanya, memberikan sorga, memberikan kenikmatan kepada umatnya dengan penuh perjuangan. Maka dari itu ayyuhal hadirun, kita melihat sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang terlihat bagaimana pengorbanan Rasulullah terhadap umatnya dengan penuh pengorbanan, sampai Rasulullah diriwayatkan pada saat itu ketika Siti Fatimah membersihkan darah dari dahinya Rasulullah sampai tidak terlihat wajah beliau dikarenakan penuh dengan lumuran darah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membersihkan, Siti Fatimah membersihkan kepala dari Rasulullah, wajah dari Rasulullah dengan menggunakan sedikit dari air, tambah deras aliran darahnya. Sampai diriwayatkan bahwa Siti Fatimah melihat ada beberapa dari kain ataupun yang sesuatu bisa yang dibakar, itu dibakar oleh Siti Fatimah dan ditekankan kepada lukanya baginda Muhammad sehingga air darah ataupun darah yang mengucur dari kepala mulia Rasulullah sampai hilang ataupun sampai tidak mengalir lagi. Maka subhanallah ya hadirun, ini nabi kita, nabi yang kita harapkan syafaatnya, nabi yang sangat cinta kepada kita. Maka subhanallah sangatlah merugi orang-orang yang lalai terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah kita ingatkan lagi, wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjagamu dari manusia. Maksudnya apa di sini? Menjaga dari apa? Dari niat orang yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke topik kita, yaitu fasa'adan nabi hatta istawa ala sahrah. Rasulullah ingin menaiki apa? Batu. Tujuannya apa? Ketika Al-Qami'ah tadi telah menebaskan pedangnya, ada yang merewatkan dilempar batu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah terjerumus di dalam sebuah lubang, maka beliau ataupun Qami'ah tersebut menjerit dan mengatakan apa? Aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Rasulullah. Maka subhanallah ya hadirun, para sahabat Nabi gemeteran dengan mendengarkan berita tadi. Maka subhanallah Rasulullah walaupun dengan wajah beliau yang sangat luka ataupun yang terluka, dikatakan di sini aujaba Talha. Di hadis nanti ada dikatakan aujaba Talha. Talha ini demi melindungi Rasulullah pada saat itu, beliau menjadi tameng hidup, pagar hidup buat untuk Rasulullah. Diriwayatkan bahwa lebih dari 80 tusukan yang menusuk
dirinya Talha. Ini perjuangan Islam, ini perjuangan Rasulullah terhadap umatnya. Maka subhanallah, jangan ketika kita mendengarkan sebuah sejarah-sejarah seperti ini, patutnya kita untuk apa? Untuk lebih mementingkan kembali, untuk ingat kembali urusan akhirat kita, urusan agama kita. Allahumma salli ala Muhammad. Zkurus salata ala nabi. Nah, di sini mengatakan aujaba Talha, maka Allah ataupun maka aku wajibkan Talha. Kita dengar tadi Talha yang telah menjadi tamengnya Rasulullah. Rasulullah naik ke gunung ataupun ke bongkahan batu dengan menggunakan tubuhnya Talha. Untuk apa Rasulullah menaiki batu tersebut? Untuk memberitahu bahwa Nabi Muhammad masih hidup, untuk perhatian kepada sahabatnya, sehingga ingin menginfokan kepada seluruh sahabatnya yang melihat bahwa Rasulullah masih hidup. Untuk apa? Untuk mengangkat semangatnya kembali. Hadis yang kedua yaitu haddatsana Abi Umar Al-Adani, haddatsana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ma'ruf sudah. An Yazid bin Abdullah bin Khuzaifah Al-Madani, an Sa'ib bin Yazid Al-Kindi. Sa'ib bin Yazid kita sudah jelaskan bahwa beliau adalah sigharus sahabah. Beliau adalah orang yang akhir meninggal di Madinah. Beliau mengatakan anna Rasulullah kana alaihi yauma Uhudin dzir'ani wa qad dhahara bainahuma. Beliau mengatakan ketika Rasulullah di peperangan Uhud, Rasulullah menggunakan apa? Baju zirah yang didobel. Qad dhahara bainahuma, yang ja'ala ahaduhuma fauqa ihdahuma ataupun fauqal akhar, didobel. Nah, maka subhanallah, kembali lagi ke peperangan Uhud. Ini dua hadis sudah selesai di bab ad-dira'. Di peperangan Uhud, ketika melihat adanya sebuah musibah, cobaan dari kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di peperangan Uhud Rasulullah kalah atau kada? Banyak sejarah yang mengatakan Rasulullah kalah. Cuman ayul hadirun, tidak ada yang kalah. Hasilnya imbang. Kebanyakan dari peperangan Rasulullah menang terus. Cuma di peperangan Uhud tadi, dikarenakan apa? Di perang Badar sebelumnya 313 bisa mengalahkan 1000 orang. Sahabat Nabi mulai ada sebuah rasa percaya diri, bahkan hampir dikatakan sombong. Nah, di peperangan Uhud ditampakkan. Maka subhanallah, Allah tegur dalam Al-Qur'an apa? Min 'indi anfusikum. Kesalahan tersebut bukan dari Rasulnya, kesalahan dari umatnya, itu sahabatnya yang lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ulun takun kepada pian dengar cerita yang sesingkat tadi, apa perasaan pian? Apakah kita tambah cinta kepada Rasulullah? Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jam berapa sudah? Sudah cukup insyaallah. Karena satu bab sudah selesai. Besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas babu ma jaa fi sifati mighfar. Mighfar kembali lagi ke tetap alat perang, yaitu apa? Helmnya yang biasa dipakai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga apa yang kita pelajari diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita, amal yang insyaallah akan akan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan membuat Nabi kita himung dengan kita. Semoga apa yang kita sampaikan membuat Nabi bangga kepada kita, sehingga kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan sebuah jalan, sebuah hal yang akan melipat gandakan amal ibadah kita, dan tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan hajat-hajat kita, telah hapuskan dosa-dosa kita, dan semoga sanak keluarga kita, istri kita menjadi istri-istri yang salihah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah kepada kita, daerah kita dan daerah keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على اللحظة فتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمى فضلا وجودا منا لا بقدر سب منا بالمصطفى الرسول أفضل في كل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدر والتناهي حمدا كثيرا وحبات النسامي. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, ulun minta rela, dan ulun terima kasih kepada Bu Hanpian Seberataan yang selalu mensupport, yang selalu hadir di majelis kebaikan, dan ulun juga apresiasi kepada para musyahid, para penonton juga. Semoga apa yang kita sampaikan berfaedah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Pengumuman bahwa Al-Habib Zain bin Muhsin Al-Hindwan, beliau insyaallah mengisi acara rutinan beliau yaitu di Masjid Syuhada di Baamang Hilir. Mungkin Baamang Tengah, ya di hilir kan, tapi hilir sungai. Baamang Tengah di Masjid Syuhada. Jadi mungkin ada ashab ataupun jamaah yang bisa hadir, silahkan ramaikan dan ambil faedah sebanyak-banyaknya.